hormati Pak Kades beserta seluruh perangkat desa di Desa Kemangguan, yang saya hormati Ketua BPD dan lembaga desa yang hadir, baik Ketua RW, Ketua RT dari unsur perempuan, yang sangat kami muliakan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pagi siang hari merampung di Balai Desa Kemangguan, yang tentunya sangat kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi siang hari ini kita semuanya diberikan rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bersilaturahmi di Balai Desa ini. Semoga pertemuan hari ini karena insya Allah akan membicarakan hal-hal yang baik, akan mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam Bapak Ibu semuanya, mari tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semuanya nanti akan selalu menunggu dan insya Allah akan mendapat syafaatnya, khususnya nanti di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, utamanya Pak Kades. Pertama, kami atas nama Forum Pimpinan Kecamatan, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan hari ini dan atas rambutnya Bapak Ibu semuanya. Oh ya, saya mohon maaf lupa, saya juga diikuti oleh teman-teman dari kecamatan, Pak Kasih Trantip, Pak Haji Bambang Buto Haji, dan Pak Kasih Tapem, Pak Haji Wiono ini dari Kecamatan Alian yang saya hormati juga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, saya akan tutup poin mawon berkaitan dengan kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, mungkin penjenengan sudah besok baik dari televisi, media sosial, HP, ataupun minimal ada piantun yang mungkin membicarakan. Karena apa? Tanggal 1 Juli itu hari Kamis kemarin, Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Jokowi, mengumumkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat PPKM. Itu beliau mengumumkan adanya PPKM darurat. PPKM darurat ini diberlakukan untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. PPKM darurat ini kenapa? Karena di wilayah Pulau Jawa dan Bali ini dalam 1 bulan terakhir kasus positif COVID ini melonjak sangat-sangat drastis, Pak. Apalagi kalau kita bicara Jawa, otomatis ada Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada Kebumen ada Alian, di Alian ada 16 desa, salah satunya Desa Kemangguan. Sehingga dengan demikian, kenapa ada PPKM darurat ini? Karena di wilayah Jawa dan Bali, pertama kasus COVID-nya meningkat sangat drastis. Yang kedua, kasus meninggal dunia. Karena COVID ini juga meningkat sangat drastis, Pak. Kalau dihitung rata-rata seluruh Indonesia, tingkat kematian kasus COVID itu hanya 3,7% dari yang positif COVID. Tetapi untuk Pulau Jawa dan Jawa Tengah itu sudah lebih dari 5%. Termasuk, mohon maaf, di Kabupaten Kebumen dan di Kecamatan Alian, Pak. Di Kecamatan Alian itu kasus positif COVID yang meninggal dunia sudah 6% dari yang positif COVID terus meninggal dunia. Makanya Kecamatan Alian ini masuk kategori di atas rata-rata Jawa Tengah dan di atas rata-rata nasional kasus yang meninggal akibat COVID-19.
Hingga dalam kategori ini Temangguran yang merupakan salah satu wilayah 16 desa di wilayah Kecamatan Alian, dan Alian itu merupakan salah satu wilayah kecamatan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, masuk kategori PPKM darurat. Maka Des tadi sudah menyampaikan dari aspek agama. Yang namanya darurat Pak, dari aspek aturan hukum negara pasti akan mengalahkan semua aturan darurat. Tadi Pak Kades saja menyampaikan, mohon maaf, daging babi saja ketika kita sudah mau mati tadi Pak Kades, daging anjing, hanya makanan itu saja yang ada, ketika tidak dimakan kemudian mati, meninggal. Dan ketika meninggal, anak istri di belakang sana kemudian menjadi sengsara. Ini kemudian dikatakan tidak lagi haram, kan seperti itu. Sehingga PPKM darurat ini memang sudah dalam kondisi yang jalan terakhir, harus sudah ditarik oleh pemerintah untuk diterapkan. Dengan demikian Presiden sudah mengeluarkan instruksi, Gubernur sudah mengeluarkan instruksi, terakhir Bupati secara berjenjang selaku pemerintahan sudah mengeluarkan instruksi tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli Jawa dan Bali diberlakukan PPKM darurat. Nah, hal-hal apa yang diatur di dalam PPKM darurat Pak? Pertama, seluruh kegiatan pembelajaran baik formal ataupun non formal, mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan perguruan tinggi, diwajibkan untuk tidak tatap muka. Yang pertama itu wajib menggunakan daring ataupun menggunakan internet. Walaupun kita paham persoalannya banyak sekali besar, tapi kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas segala-galanya. Sehingga pertama, di dalam PPKM darurat ini tidak diperbolehkan lagi ada proses kegiatan pembelajaran tatap muka, termasuk, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak saja pembelajaran formal, tetapi dalam hal ngaji, TPQ dan lain sebagainya, ini untuk sementara belajar dari rumah dulu sampai dengan tanggal 20, sampai tanggal 20. Ya, hari ini sudah tanggal 7, berarti kan tinggal berapa hari? Tinggal ya, tidak lama lagi Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam PPKM mikro darurat ini Bapak Ibu sekalian, dituliskan sangat tegas di sini, untuk pelaksanaan kegiatan hajatan masyarakat dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan sampai dengan tanggal 20. Saya ulangi, kegiatan hajatan dalam bentuk apapun, baik hajatan karena pernikahan, sunatan, dan atau syukuran, ini tidak diperkenankan. Lah, kalau misalkan akad nikah kados pundi Pak Camat? Kalau akad nikah diperkenankan, tetapi dalam akad nikah cuma dibatasi satu. Prosesi akad nikah hanya dihadiri maksimal 10 orang Pak. Kemenang sudah mengatur 10 orang itu meliputi satu, kalau ini mantenan, calon pengantin agung. Nomor 2 dan nomor 3-nya bapak ibunya kalau ada. Nomor 4-nya adalah saksi. Nomor 5 juru bicara. Jadi dari pihak pengantin laki-laki cuma 5, bagi pihak pengantin perempuan sama. Pengantin perempuan bapak ibunya, kemudian saksi, kemudian juru bicara. Omong-omongannya itu. Ditambah yang ditoleransi tidak masuk ke dalam ruangan adalah juru foto. Jadi ditoleransi 1, jumlahnya 11. Sehingga dengan demikian, karena tidak lagi diizinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan resepsi hajatan ini, kebijakan kalau dulu diperbolehkan hajatan pada zona hijau dan kuning, sekarang seluruh Kabupaten Kebumen tidak melihat zona apapun tidak boleh hajatan. Dulu
saya selaku camat, Pak Kades selaku kepala desa boleh mengeluarkan izin pada zona hijau dan kuning. Saat ini Pak Kades dicabut, saya dicabut, tidak boleh mengeluarkan izin. Intinya apa? Pripun Pak Camat, kalau ada masyarakat yang hajatan malah tidak izin, saya pastikan mulai saat ini sampai dengan tanggal 20, kalau ada masyarakat yang hajatan, saya pastikan pasti dibubarkan. Saya pastikan dibubarkan. Tidak cuma itu Bapak Ibu sekalian, saat ini pemerintah sudah akan tegas. Ketika ada hajatan yang menimbulkan kerumunan, tidak hanya dibubarkan Pak, tapi pemangku hajat saya pastikan diambil oleh polisi, ditahan untuk dihukum 1 tahun dan atau denda 100 juta. Ini luar biasa. Saya menjenengan tidak usah berpikir saya mengapunten pendukungnya banyak, jenengan pendukungnya banyak. Saya kasih ilustrasi satu Pak. Habib Rizik menjenengan paham Pak. Habib Rizik itu pendukungnya, mohon maaf, tidak cuma 1-2 desa Pak, seluruh Indonesia, bahkan ada Malaysia, Singapura, tetap ditahan Pak sama polisi. Apalagi cuma saya yang katakanlah pendukungnya cuma Pak kasih transit kalau Pak Lurah kok sedesa ini. Habib Rizik itu Pak, yang pendukungnya seluruh Indonesia ada, bahkan dari Malaysia, dari Singapura ada, tetap saja dilakukan penantakan, hukum dijalankan. Sehingga saya nyebut apunten. Yang pertama ini kaitannya dengan hajatan, saya Pak Kades dan seluruh perangkat tugasnya melindungi masyarakat sini supaya di samping tidak kena COVID juga tidak kena persoalan hukum. Sehingga saya nyebut apunten, yang masalah hajatan ini nyebut apunten, Bapak Ibu sekalian jangan mencoba-coba. Mendingan mundur setelah tanggal 20. Pertanyaannya, nek pun tanggal 20 kepripun Pak Camat, saya Pak Kades semua aparat belum bisa jawab Pak. Kalau nanti setelah tanggal 20 yang pun nunggu tanggal 20 jenengan ngajuh namanya. Nek sudah tidak ada PPKM darurat kita setuju, tapi kalau ada ya tidak. Sehingga memang situasinya ini saya menjenengan belum bisa memastikan. Tapi yang jelas yang ada di hadapan kita sampai dengan tanggal 20 tidak boleh ada hajatan dalam bentuk apapun. Yang pertama itu ya ulangi, yang kedua itu. Yang ketiga, monggo Pak, benar? Mohon izin saya lanjutkan. Yang pertama kegiatan belajar mengajar. Saya nyuwun karena mungkin di sini ada TK, ada PAUD dan sebagainya, Bu Kades agar bisa mengendalikan. Yang kedua hajatan. Yang ketiga kegiatan sektor ekonomi Pak, yang meliputi 1. Supermarket, minimarket, warung kelontong, warung sembako dan lain sebagainya yang berada di kabupaten, kecamatan, desa, dukuh, Selempitan dan lain sebagainya hanya boleh buka sampai dengan jam 8 malam. Sekali lagi, toko-toko semua saja dalam bentuk toko apapun hanya boleh buka sampai dengan jam 8 malam. Yang nomor 4, warung makan, rumah makan, tempat penyajian makan, angkringan dan lain sebagainya hanya boleh buka sampai dengan jam 8 malam dan tidak boleh makan di tempat. Ini yang tempat Mandana Bot ini, Pak Kulangkingan protes ini. Itu pasti Pak, karena ini. Bagaimana Pak kalau nekat? Ini saya sampaikan bagaimana kalau nekat. Kalau nekat tadi hajatan akan dikenakan undang-undang karantina, tetapi kalau yang warung makan dan sebagainya di samping dikenakan undang-undang karantina termasuk itu, warungnya akan ditutup total, kemudian dipidana 3 bulan, denda 50 juta. Ini seperti mawon lah, karena daripada kita semua nanti kena masalah, anti hubes, anak COVID, kemudian anak masalah. Ini berkaitan dengan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi. Kegiatan lain di bidang seni,
sosial, budaya, dan olahraga wajib dihentikan sementara sampai tanggal 20. Hingga nyungapunten kepada Bapak Ibu sekalian yang hobi olahraga bulu tangkis di Gor Karang Tanjung, di Gor mana-mana, sekarang dihentikan Pak, ditutup dulu. Termasuk kalau desa ini memiliki fasilitas olahraga, fasilitas seni kebudayaan, tolong dihentikan dulu. Kemarin di desa Alirangsang apa ya, menyampaikan ke saya, Pak, ini kita bikin untuk pemuda sih senengannya kelenengan gitu ya, di stop dulu lah, ditahan dulu sampai dengan tanggal 20. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kegiatan penjenengan tindak kemana-mana. Semenjak PPKM Mikro ini Bapak Ibu sekalian, mungkin penjenengan sudah melihat atau mungkin sudah ada yang merasakan. Mulai jam 6, jam 18 seluruh pintu masuk ke kota ditutup Pak. Ditutup, kemarin 2 hari yang lalu sudah dilakukan penutupan. Kemudian bagi Bapak Ibu masyarakat yang akan tindakan keluar kabupaten Purworejo, Banyumas, Cilacap, sekarang di sana ada penyekatan. Yang ditanyakan pertama kali adalah Bapak sudah vaksin apa belum? Ini Pak. Kalau belum vaksin, silakan Bapak balik muter. Satu itu. Yang kedua, saya akan sampaikan persoalan vaksinasi COVID-19 Pak. Vaksin COVID-19 oleh Majelis Ulama Indonesia selaku pemuka-pemuka agama, baik perwakilan dari Nahdlatul Ulama dan lain-lain, sudah memberikan 2 fatwa Pak. Fatwa pertama, vaksin yang masuk ke Indonesia baik Sinovac, Astra dan atau yang lain, fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah halal. Pertama, fatwa pertama masih diprotes Pak, tadi seperti Pak Ades diprotes. Jangan-jangan cuma halal dok, tapi tidak suci. Jangan-jangan orang disuntik, sholatnya tidak sah karena tidak suci tadi. Kemudian muncullah fatwa yang kedua, saya lupa tanggalnya. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa yang kedua, vaksin di samping halal juga suci. Artinya orang yang divaksin ketika itu sholatnya sesuai tuntunan ya sah. Walaupun tidak divaksin, kalau sholatnya tidak sesuai tuntunan, karpet derek kan betul sah. Tuntunannya ditabrak-tabrak ini. Sehingga vaksin dari aspek agama kita, karena Majelis Ulama Indonesia karena itu adalah ulama yang dari perwakilan seluruh pemuka-pemuka agama kita, itu mengatakan halal dan suci. Yang kedua, dari aspek kesehatan, di Republik Indonesia ini ada namanya Balai POM, pengawasan obat dan makanan, yang bertugas meneliti apakah makanan dan obat ini sehat untuk masyarakat. Ini sudah diuji coba beberapa kali Pak. Bahkan di Jawa Barat termasuk Pak Gubernur dan 1.600 orang dicoba untuk divaksin pertama kali, dan nyatanya sehat. Termasuk Yunaputer, seluruh saya Pak Kapolres dan lain seluruh aparat Pak Kades ini sudah divaksin, dan alhamdulillah tidak ada dampak negatifnya. Terakhir kemarin ada vaksin di desa Bojongsari yang disuntik mumet arep semaput wonten setunggal. Tapi bagus dibuat kopi, mari ditakoni sampean nang apa? Jadi air semaput anu kelalen untuk sarapan Pak. Nah, jadi bukan karena dampak, tapi yang hukum mau bukan sarapan. Ini berkaitan dengan kesehatan dan halalnya vaksin. Yang berikutnya berkaitan dengan vaksin nih Pak. Saat ini Bapak Ibu sekalian sudah ada Impres nomor 3 tahun 2020. Di sana 3 hal disebutkan. 1, bagi masyarakat yang terdaftar vaksin dan tidak mau divaksin, bantuan sosialnya akan dihentikan. Sekali lagi, bagi masyarakat yang sudah didata vaksin dan tidak mau berangkat vaksin, bantuan sosialnya akan dihentikan. BPNT-nya, sembakonya, kartu Indonesia Sehatnya, semua
akan dihentikan. Ini sing bahaya nih Pak. Yang kedua bahaya ini Pak, masyarakat itu sudah terdata vaksin dan tidak mau vaksin, tidak dilayani administrasi pemerintahannya Pak. Balai desa stop. Ini kemarin sudah diperintahkan mulai Agustus kalau ada masyarakat yang datang ke balai desa mau nikah, tanyakan sudah catinya sudah nikah, sudah vaksin belum suruh cari. Kemudian yang kedua, buat KTP di kecamatan, di kabupaten, polsek, koramil, pertanyaannya pun vaksin nomor derek, naik derek, mogok vaksin. Lah terputih Pak, dari kita biasanya benar kalau nonton dari sedikit yang nonton dan silakan dengan mencari di mana. Ini yang akan menderek. Sehingga yang kedua, bagi masyarakat yang tidak mau vaksin, tidak dilayani urusan pemerintahannya. Nek ora dilayani pemerintah repot Pak. Mantu ya ora bisa. Gawe KTP ora bisa. Yo duit nang bank, kudu mau KTP mati ya ora bisa. Jadi repot Pak ini Pak. Kemudian yang ketiga baru akan didenda Pak. Kalau ini sudah itu kemudian masih ada saja dia tidak vaksin positif kemudian tidak didenda. Saya punya cerita yang saya alami sendiri Pak. Tanggal sekawan ini dinten minggu ini kan tanggal 7 hari Rabu. Tanggal 4 saya itu nganter anak itu ke Jogja Pak. Kemarin sudah saya ceritakan kemana-mana kali faktual dan saya alami sendiri. Karena anak saya mau dikarantina di sana, tidak boleh membawa HP Pak. Sehingga anaknya pulau ngomong, Pak, lu ditumbasakan jam, asalnya HP ini makin badai disita. Dengan sekolah tanggriko sih, badai makin motor jam bingung beli macam-macam jam, sholatnya banget bingung Pak. Ya wis kayaknya mau mangkatnya sisa 1 jam. Kulo mangkat bojone kulo, anaknya kulo sing ngajeng mangkat niku, kali anaknya kulo sing cilik, apat semobil kulo juga dekles. Angane kula jadi 1 jam teng Jalan Pemuda. Bener kula mandek teng Jalan Pemuda niku Kebumen, wonten toko jam anyar. Kula mandek terus kula takon anake kula, "Mas, aku jam apa dan sebagainya." Niki Pak mereka niki dine pinten? Dine mandan larang Pak. 400.000 dereng larang temedek. Nggih wong pengen niku Pak. Nah, karena itu musim seperti ini, anak dan istri saya terus nunggu nang mobil bae kene bapak bae cepet sing tuku. Kulo diwe duit nang kantong bojone kulo 400.000 tak cangking iki. Tak tenteng langsung kulo nunggu toko lanjut kulo gawa dompet. Kulo mlebu takon ternyata jam sing dikarepaken anake kulo niku regane 485. Kulo ngomong, "Pak, dene larang temen yo duit itu 400 nggih." Iki gak SPT Pak. Tapi bagiku penjaga toko niku takon nang kula, "Pak, napa jenengan pun divaksin?" Lah kok sih Mas dene jenengan takon vaksin barang. Nek jenengan pun divaksin, gane niku 485 jenengan kula diskon 1.000, Pak. Nah, bener nih Pak. Saya masih punya mukanya saya ada ngibul, ini cerita faktual yang saya alami hari Minggu tanggal 4 ini. Apa benar ya Mas? Nggih, Pak. Wonten buktine jenengan pun divaksin wonten, Pak. Saya menunjukkan HP saya karena nyangkutnya ketika nanti kita divaksin di samping memiliki sertifikat yang di print out juga kita akan mendapatkan sertifikat online dari SMS 119 Pak. Ini saya mendapatkan SMS dari 119 yang intinya bahwa saya sudah dilakukan vaksin 2 kali. Ini Mas pun nonton nggak? Ini kulo tunjukkan ke jenengan. Ini Pak SMS 119. Sertifikat vaksin kedua bersama sudah elektronik sekian tersedia dibuka klik atau sedikit ini dibuka sertifikat vaksin itu muncul. Lah setelah ini muncul sedikit, setelah muncul kau tunjukkan ini Mas konten. Oh ini tak foto dulu terus tak gamelah nota. Niki bayarnya 385 won. Jadi tulis duit 400 itu jujur 11.000 Pak. Jujur 11.500. Nah itu jadi alhamdulillah ya berarti perlu vaksin. Itu deh saya berangkat ke Jogja Pak. Saya pulang masuk ke Bumen udah maghrib. Saya maghriban teng pom bensin mirip Singgaliko. Kalau saya ngantar anak saya pulang maghriban di sana sampai di batasan kota Kebumen Muktisari itu 6:30 Pak. Ternyata di Pulone perempatan rumah sakit itu Singalon udah ditutup barikade oleh Pak polisi Pak tentara. Saya pakai mobil plat hitam Pak.
sehingga saya nek nyong mungkin mau 40 camat mungkin nyong bisa lipat terus, tapi berhenti Pak, tidak boleh lewat. Loh, gimana Pak? Sudah vaksin belum? Ampun Pak, putih vaksin, saya tunjukkan lagi. Ini Pak, silakan Pak, kalau sudah vaksin lewat. Inilah saya alami sendiri tanggal 4 itu 2 hal Pak. Uli diskon 1.000, uli 5. Walaupun nyong ampun karena nyong mau bumen, walaupun kono dalan kono ditutup nyong jadi bisa busuk-busuk bisa tetap lubuk bumen. Tapi kan repot Pak. Itu kalau kita di daerah sendiri. Kalau kita di daerah lain, nang Banyumas busuk-busuk malah jadi kesasar. Kan gitu sehingga yakin Bapak Ibu sekalian, pemerintah tidak akan menyusahkan masyarakatnya dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, insya Allah akan menyehatkan masyarakatnya. Jika berkaitan dengan vaksin, monggo Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada kesempatan, saat ini dari 16 desa yang sudah vaksin pertama itu 12 desa. Besok akan divaksin desa yang ke-13 yaitu di Kakal. Di Kakal itu tidak saja hanya warga Kakal, tetapi warga lain boleh Pak. Kemarin di Bojong Pak, sasaran vaksin 774, yang hadir 1060. Karena Pak, masyarakat itu paham, nyong itu orang vaksin, orang masalah sehat urusannya tadi. Nyong orang urus surat nyong gak banget vaksin. Jadi vaksin di Kodim sekarang, vaksin di Sansan, vaksin di apa itu Seda, dan vaksin di desa-desa sekarang seserta antri. Untuk itu, kami Bapak Ibu sekalian, monggo bersama-sama dukung kegiatan-kegiatan pemerintah ini supaya kita bisa berjalan bersama. Terakhir berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Niki yang kegiatan keagamaan. Di dalam surat ini dituliskan jelas Pak. Nomor huruf tempat ibadah berupa masjid, musola, gereja, pura, wihara, kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah umum ditutup sementara. Nah, ini semacam angel. Karena saya sami kali dengan wong Islam, pengen jamaah bendina seorang begini begitu tampil kan ada. Pengen kita seperti itu. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, monggo kalau persoalan ini bahasa saya itu saya masih memberikan toleransi ketika bisa bertoleransi Pak, yang khusus untuk masjid, musola, gereja saya tidak toleransi Pak. Gereja pokoknya tutup baik, juga gak mau iki. Ya saya ngomong, aduh gak masalah. Tapi gereja saya tutup aja. Mari saya Januari jadi sangat touring Pak. Saya gereja saya tutup kabeh Pak. Saya tidak boleh. Kenapa Pak? Bukan aku tutup baik. Saya gereja touring yang tutup 4 Pak. Mari. Saya Januari bulan Mei sampai Juni udah dados sangat touring nih Pak. Double miko anak gereja pernah tutup mawon. Karena dia itu saya tegas saja karena bukan. Tapi untuk ini Pak, masjid dan musola, saya bacakan hari ini Pak. Hari ini kasus positif COVID kita, kasus positif COVID kita di Desa Kemangguan ini masih ada 3 hitungannya Pak. Bentar Pak, saya bacakan ya, biar jelas. Ini saya mulai dari seluruh itu aja, seluruh desa di Kecamatan Alian Pak. Sampai dengan hari ini Pak, kasus positif yang ada di Kecamatan Alian itu ada 59 orang. Yang pertama Bojong masih ada 1 orang dan itu isolasi mandiri. Surotunan 6 di rumah sakit dan di isolasi mandiri. Ambangsari tunggal. Jatimulyo 10 Pak. Jatimulyo banyak. Kemudian Tanuharjo 10, Tanuharjo masih 8 Pak. Kemudian Kemangguan ini Pak. Ini masih ada 3 Pak. 3-tiganya isolasi mandiri. Ini yang 3-tiganya isolasi mandiri. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang dalam RT ini, Sanjungun, musola dan masjid tetap kita disiplin Pak. Tetapi
Di luar yang ada ini, kami toleransi dengan catatan protokol kesehatan ketat. Artinya semua imam dan jamaah wajib memakai masker. Kemudian yang kedua, saya nyuwun dengan hormat karena ini demi kesehatan penjenengan dan keluarga penjenengan, tetap walaupun kemarin Profesor Doktor sampai itu yang selaku Imam Masjid Istiqlal menyampaikan, saya jenengan semua selaku umat Islam Muslim itu sangat rindu, sangat kangen dengan sholat berdekatan, berhimpitan, berjamaah. Kehangatan ada, silaturahmi ada. Tapi karena ini musim seperti ini, kita wajib sabar dulu, Pak. Sehingga yang berkaitan dengan jamaah, saya nyuwun kita memberikan toleransi, tetapi tolong minimal memakai masker dan jarak softnya, bagi sekalian asun untuk diperhatikan betul. Kemudian yang ketiga, ini saya dengan Pak Haji Bambang ini satu masjid, Pak. Jamaahnya itu satu masjid. Di rumah saya, di masjid saya itu lagi banyak orang mangkal, Pak. Mangkal itu dopo. Kanten opo, ada salah satu jamaah sing ora jujur loh, Pak. Mboten jujure ngaten. Kita berjamaah kan karepnya kebersamaan, Pak. Kita berharap ada toleransi ini supaya tepo sliro, Pak. Artinya tepo sliro begini. Ketika kamu sendirian, wis benar-benar hilang rasa, ya semoga aja mau masjid sampean, Pak. Kenapa? Supaya tidak mulai jamaah yang Pak. Di tempat saya, Pak, anak mau kehilangan rasa, tetap makan jamaah baik, kemudian nanti anak mau nemsing tertular, Pak. Begitu mau nem tertular, dibikin ngaku, yuk dan jadi tinggi, Pak. Loh, dia pokoknya sengit kok makan. Artinya apa? Saya minta kebijakan ini adalah tepos liho, Pak. Kalau ada jamaah yang memang sakit, ya tepos liho dewek lagi orang jamaah isitin orang pada pilek kan gitu, Pak. Di rumah supaya apa? Tidak nulari, Pak. Kalau ini kemudian nulari, si A nulari si B, karena si B punya penyakit kemudian si B-nya ini meninggal. Padahal si B ini masih punya anak istri yang harus dibiayai. Gara-gara si B ini meninggal, anak dan istrinya itu sengsara. Esok nanganan pertamunan itu ya, Pak. Kan gitu. Ini gara-gara di kampung kaya dari meninggal. Begitu wong kaya meninggal, namanya anak bojone ini ibadah apa? Kenapa? Karena sengsara dari orang ibadah. Ini kan yang harus kita pikirkan ke sana. Saya bukan ahli agama, Pak. Tapi ini secara sosial kita punya tanggung jawab, Pak. Kasih ahli agama ini sih, mondok nanti bertahun-tahun, gitu, Pak. Jadi saya minta ini semuanya saya nyuwun dengan hormat bisa dilaksanakan. Kemudian kegiatan yasin, Pak, yasin, tahlil dan lain sebagainya. Saya toleransinya asalkan dalam lingkup seluruh anggota yasin sehat. Tidak ada yang positif COVID, dengan semua anggota yakin mau yasinan silahkan menggunakan masker, tapi tidak diperkenankan makan besar di situ, Pak. Jika yasinan itu yang biasanya bar yasinan medan kemudian makan ada ringan kayak soto, bakso dan sebagainya, silakan ngomong di rumah dibungkus mawon, Pak. Karena Pak, yang aku teorinya Bapak Ibu sekalian, saat ini dengan varian COVID yang baru, 15 menit ada orang yang positif COVID bercerita dengan sebelahnya tidak menggunakan masker, dia akan positif COVID. Positif COVID, masalah sakit dan tidak tergantung pada kondisi tubuh masing-masing, Pak. Saya 2 hari ini sedang berduka karena bully istri saya di Tegal itu meninggal 2 hari yang lalu, dan tadi malam anaknya bully saya, istri saya umurnya 30 tahun meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara saudaranya yang dari Surabaya datang kepingin ini baik, Pak. Memang benar, dia datang ketone sehat,
tapi kita tidak tahu ternyata dia bawa virus. Bawa virus kena kok seperti saya dengan yang